pikir selama itu tidak menyimpang dari kebutuhan sekolah misalnya ya, maka itu saya lakukan. Nah, misalnya ketika kita mengadakan seragam gerak jalan misalnya ya, kalau di penggunaan dana BOS itu kan boleh. Nah, itu kan boleh. Nah, bagaimana kiat saya supaya guru pembimbingnya itu, guru pelatihnya juga itu mendapatkan seragam yang sama dengan anak-anak. Nah, jadi itu yang saya lakukan biasa. Jadi mungkin jumlahnya ditambah, tapi peruntukannya adalah untuk kegiatan sekolah. Jadi jadi tidak boleh digunakan untuk pakaian seragam pembina, karena itu memang tidak dibolehkan. Dan ini memang biasanya bujukan moral. Nah, ada satu prinsip yang saya tempuh. Biasanya yang penting penggunaan dana itu bukan untuk kepentingan pribadi saya. Itu yang biasa saya tempuh. Kemudian ada program sekolah yang misalnya di item dana BOS tidak diperbolehkan, tetapi melalui pengamatan, melalui analisa dengan stakeholder, komite sekolah, itu sangat dibutuhkan sekali oleh sekolah. Dilema ya. Nah, dilema. Jadi satu sisi kalau ini saya penuhi, maka pasti itu salah. Akan berbenturan lagi dengan yang lain. Dengan aturan. Tetapi kalau saya tidak ikuti, bagaimana dengan teman? Nah, sementara ini kan dibutuhkan ya. Nah, teman-teman sudah mendesak untuk itu. Jadi biasanya saya ambil tengah-tengah saja. Dengan segala cara, dengan segala siasat saya gunakan uang itu. Sekali lagi, yang penting itu bukan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah maupun sama-sama di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah selama ini 15 tahun saya menjabat di sekolah ini, saya tidak pernah berbenturan dengan keputusan yang saya ambil. Jadi semuanya keputusan diambil secara karena keputusan itu diambil bersama-sama ya. Jadi sekali lagi kepala sekolah hanya melegalitas saja. Nah, melegalitas itu menjadi sebuah keputusan yang sebenarnya itu bukan keputusan kepala sekolah. Baik Pak. Selama ini Bapak menghadapi kasus dilema etika, cara efektif dalam pengambilan keputusan itu bagaimana Pak? Kayaknya tadi sudah menyinggung cara efektif Bapak mengambil keputusan, yaitu dengan cara mengumpulkan teman-teman, kemudian itu bagaimana menurut Bapak? Jadi betul sekali Bu. Jadi segala keputusan yang saya akan ambil pasti itu saya rembuk dulu. Ya, terutama dengan komite sekolah sebagai mitra kami dalam mengelola sekolah ini, kemudian dengan pengawas sebagai atasan kami, dan tidak kalah pentingnya adalah dengan dewan guru yang ada di sekolah ini, karena mereka lah pelaku yang pelaksana pendidikan di satuan pendidikan kami. Jadi saya tidak mau keputusan itu atas kehendak saya, atas kemauan saya. Jadi tetap kita rembuk, kemudian saya mencari informasi di luar bagaimana sebenarnya kalau misalnya kita akan memutuskan suatu program yang akan kita lakukan. Nah, saya biasa jalan melakukan observasi ke rumah-rumah masyarakat, ke rumah-rumah orang tua dan murid, bagaimana kalau sekolah buat program seperti ini. Dan itu saya kumpulkan. Kalau lebih banyak yang setuju, kenapa tidak? Jadi seperti itu. Jadi terus yang tidak setuju ya tinggal kita melakukan pendekatan. Edukasi. Melakukan pendekatan, mengedukasi mereka apa sih sebenarnya urgensi daripada kegiatan yang kita ambil itu. Jadi seperti itu. Baik Pak. Selama ini tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan itu apa saja Pak? Biasa kan ada faktor-faktor yang tidak setuju, ada yang setuju dengan apa tantangan Bapak? Jadi tantangan sih sebenarnya kalau menurut saya, kalau di sekolah saya alhamdulillah tidak terlalu menonjol atau nampak itu. Tidak terlalu nampak gitu. Kenapa? Karena yang tadi itu sebelum kita mengambil sebuah keputusan, maka saya awali dulu. Saya awali dulu dengan tadi itu observasi, kemudian cerita yang seperti itu. Apakah ini memang benar dibutuhkan oleh masyarakat? Tetapi bukan berarti tidak mungkin ada yang tantangan. Tantangannya itu sebenarnya biasanya simpel ya. Apakah ada tantangan dari dalam atau bagaimana? Apa bisa Pak minimalisir tantangan itu? Kalau alhamdulillah kalau tantangan dari dalam sejauh ini belum pernah saya dapatkan, karena teman-teman kan dia proaktif lah. Proaktif. Kemudian apa yang akan kita buat itu biasanya saya gali dari
teman-teman Teman-teman, sendiri. ide-idenya teman. Ide-idenya teman saya iya. jadikan satu, kemudian itu kita olah, kita Oh, iya, manajemen betul, dengan betul. baik, kita kelola, kemudian kita jadikan satu keputusan. Gitu. Keputusan, Jadi iya, betul. tantangan dari dalam hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Alhamdulillah. Berarti Kalau yang dari luar ya itu mungkin karena kesibukan orang tua, iya, betul, biasanya. ketidakmampuan ekonomi orang tua, Iya. tapi itu alhamdulillah bisa kita atasi. Nah, terutama kalau yang bersangkutan dengan ekonomi kan ada dana bos yang bisa kita Sweet-sweet lah. ya ada subsidi silang Subsidi lah ada silang, iya. dari dana itu. Jadi alhamdulillah selama ini karena komunikasi kita dengan orang tua muda, dengan stakeholder yang ada itu bagus, terjalin dengan baik, maka nyaris tantangan itu Alhamdulillah, tidak iya, Pak. pernah kita temui. Jadi seperti itu. Ya, baik Pak. Untuk pengambilan keputusan, apakah misalnya ada jadwal-jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan, atau secara spontan, misalnya ada kasus yang sangat membutuhkan keputusan dari pimpinan, apakah harus ada jadwal-jadwal tertentu atau secara spontanitas memutuskannya? Iya. Kalau yang saya alami selama ini, Bu, ada hal-hal yang harus spontanitas saat buat keputusan. Iya. Ada juga yang harus kita organisir secara baik ya. Misalnya tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran apa semua Iya. itu jelas harus terorganisir, tidak Iya. serta-merta kita Iya. ambil satu keputusan. Tetapi kalau ada hal-hal yang mendesak, sifatnya insidentil ya, iya. mendesak dan urgen, itu biasa kita langsung ambil keputusan. Spontan. Contoh konkret, ketika kemarin ada kecelakaan yang menimpa Iya, anak saya kami, dengar maka itu. spontanitas Mm-mm. saya ambil keputusan bahwa sekolah ini sudah harus punya satpam. Iya, Nah, betul Pak. jadi itu. Jadi spontanitas kita ambil keputusan itu, kemudian kita lakukan rapat, kita lakukan pertemuan dengan stakeholder ya, dengan teman-teman guru bagaimana itu, dan alhamdulillah itu juga langsung mereka respon. Karena memang itu kebutuhan memang yang itu harus keselamatan terjadi, anak itu ya. memang betul. Jadi ada dua Iya. hal-hal yang menyangkut tentang Yang sangat prinsipil. ya, prinsipin tentang pendidikan, Iya. kemudian tentang peningkatan kompetensi guru dan lain sebagainya, itu biasanya secara berkala kita ambil dan kita evaluasi. Oh, begitu Keputusan yang sudah pernah kita ambil itu kita evaluasi, kita refleksi ya. Apakah ini Apakah keputusan ini masih bisa kita jalankan atau sudah harus diupdate lagi atau ditingkatkan levelnya, betul, Pak. seperti itu. Kemudian yang urgen selalu itu, Bu, selalu kita ada saja ya. Seperti misalnya tiba-tiba operator mengundurkan diri. Jadi itu kita harus masalah membuat suatu keputusan. yang memang harus cepat Harus segera diselesaikan. Dan saya tidak menunggu lama untuk hal itu karena ini kalau kita menunggu lama akan kelangsungan berdampak pada pembelajaran di sekolah. berdampak pada itu proses pembelajaran itu. Ya, jadi menurut Bapak jika terjadi kasus dilema etika sesegera mungkin Bapak menyelesaikan karena tidak bisa berlarut-larut karena kita tidak tahu kan akan ada kasus-kasus lain lagi dan kita berharap jangan ada kasus-kasus lain. Ya pasti kalau itu kita tidak segera kita tangani pasti akan ada rentetannya. Akibat-akibatnya. Ya, betul Pak, betul. Seperti itu. Jadi harus sesegera mungkin kita respon apa yang terjadi itu. Kalau betul. tidak nanti rentetannya lebih panjang dan itu lebih rumit lagi. Betul Pak. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor apa saja itu biasa Pak yang terjadi di sekolah Bapak? Iya. Jadi ada satu faktor yang mungkin ini juga dipunyai dimiliki oleh satuan pendidikan lain. Yang mudah-mudahanlah seperti itu. Ada satu faktor yang memang setiap kali saya mengambil keputusan itu sangat mudah dan hampir tidak pernah mengalami tantangan, yaitu kolaborasi itu dan penting. rasa kekeluargaan, rasa memiliki betul. dari teman-teman sejawat itu. Jadi mereka menganggap bahwa mereka merasa bahwa sekolah itu bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah. Iya, betul Pak. Sebagai pengelola, sebagai pemimpin, tetapi ada tanggung jawab semua. Jadi ketika saya mengambil keputusan hampir tidak ada dan selalu saya meminta dulu pandangan-pandangan, masukan, ide-ide, pertimbangan dari teman satu persatu. Iya, betul. Satu persatu saya tanya bagaimana dengan ini apa semua. Jadi mereka ungkapkan semua. Dari situ baru kita mengambil keputusan. Jadi
sekali lagi kata kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Kita tidak bisa lepas dari itu karena memang sejago apapun pimpinan itu kalau kita tidak pernah berkolaborasi, apalagi menganggap bahwa bawahan itu di bawah level Di bawah kita atau level menganggap kita. enteng lah orang di sini bilang. Tidak Jadi bisa. sama rata Pak ya. Iya. Jadi itu sama. intinya Hanya mungkin berpikir saya begini. Saya kan hanya diberikan tanggung jawab ya, untuk tugas menjadi tambahan. pemimpin membersamai mereka dalam pengelolaan sekolah ini. Jadi Iya. seperti itu. Jadi pikiran bahwa saya adalah kepala, kemudian saya harus pemimpin, segala sesuatunya ada sama saya, itu tidak seperti itu. Jadi saya bagi habis pekerjaan saya dengan teman-teman, sehingga ketika ada sesuatu itu saya tidak pernah merasa berat dan saya enjoy melakukannya. Tapi memang di satu sekolah itu atau satu instansi itu memang harus solid Ya, antara teman dengan yang lainnya, semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Kita berkumpul jika ada kasus-kasus, iya betul. kita sama-sama selesaikan. Betul. Dan itu segera mungkin itu kita antisipasi. Dan itu membuat nyaman kita dalam Ya. bekerja. Jangan nanti sudah kasif ya, sudah akut baru kita ambil tindakan. Ya, betul Pak. Itu Iya. sudah setengah mati lagi. Dan saya punya prinsip begini, Bu. Kalau saya dengan teman-teman itu saya bilang, ayo kita sama-sama berjalan. Iya. Toh kalau ada nanti yang kamu tidak mau berjalan, saya biarkan. Karena nanti mereka yang akan tergilas oleh sistem. Iya, Kalau betul. dia tidak mau ikuti perjalanan ini, pasti kamu nanti akan tergilas oleh sistem. Iya, betul itu sudah saya alami juga Ya. ini. Dan Saya nggak pernah memaksakan orang harus begini, si A ini begini, dia harus begini. Enggak. Saya biarkan saja sambil saya pelajari apa sebenarnya yang sampai terjadi dia misalnya tidak mau bersama dengan kita. Iya. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada seperti itu, karena itu dari awal memang saya terapkan. Saya ini orangnya larinya cepat. Ya, jadi kalian juga harus gaspol juga ikuti saya. Iya, betul Nah, itu. sampai itu pengawas biasa Duluan Pak yang dia ingatkan sama saya, Pak jangan terlalu gaspol, lihat itu penumpang di belakang Ya. sudah mabuk-mabuk. Jadi Mabuk. seperti itu. Jadi ini artinya kolaborasi itu sangat penting karena stakeholder ya, atasan kita biasa mengingatkan kita. Saya maunya harus gaspol itu, tapi mungkin teman-teman lain ada yang karena saya gaspol mereka mabuk ya, penumpangnya mabuk, jadi itu harus. Dan alhamdulillah peran pengawas pembina, pengawas pendamping itu ya, kebetulan saya sekolah penggerak itu luar biasa. Mereka selalu membersamai kami baik dalam pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan program-program di sekolah. Mereka tidak pernah meninggalkan kami, jadi itu yang saya merasa bersyukur sekali ya. Seperti hari Sabtu kemarin kita lakukan eksperimental case study itu, belajar di alam terbuka itu, Pak pengawas dari perencanaan sampai pelaksanaan itu mengawal kami. ikut terlibat. Iya, ikut terlibat dalam itu, sehingga dia merasakan enjoy dengan anak-anak itu, bahwa ini bukan hanya program saya, tapi program semuanya, termasuk program orang tua murid. Jadi orang tua juga merasa senang sekali. Iya, orang tua Dan juga mereka tidak antusias. ada tekanan bahwa wah ini dengan terpaksa, kalau tidak nanti anak saya seperti enggak ada. Dan mereka juga ternyata bahwa kolaborasi tadi itu antara orang tua, guru dan pihak sekolah itu memang penting, Bu. Penting sekali. Dan alhamdulillah saya dengan adanya kolaborasi itu, ini baru 1 semester saja, kalau tidak salah sudah 6 atau 7 kali saya undang-undang mengawali murid. Berarti komite jalan. Ya, komite jalan, orang tua murid juga jalan. Kolaborasi ya. Jadi kata kuncinya itu. Jadi pas sekali memang kalau di kurikulum Merdeka itu kolaborasi. Kolaborasi ya, betul Pak. Jadikan kata kunci. Iya. Mungkin Pak, baik. Mungkin dari diskusi ini pelajaran apa yang bisa kita petik dari masalah dilema etika? Ya. Jadi dilema etika dalam sebuah organisasi tidak juga kita harus kita harus mencari, tapi tidak juga kita harus menghindari. Iya. Pasti ada dilema etika, itu pasti ada. Hanya saja kita harus pintar-pintar, pandai-pandai dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan terhadap dilema etika yang kita hadapi. Nah, saya pikir segala suatu masalah pun kalau kita kelola dengan baik, kita manajemen dengan baik, pasti akan ada hasil yang bisa kita ambil manfaatnya. dari situ. Jadi seperti itu. Jangan nanti hal-hal yang baik saja baru kita katakan bahwa ini bermanfaat. Satu dilema etika pun, bujukan moral pun
kalau kita kelola dengan baik, kita manajemen dengan baik, pasti kita bisa mengambil hikmah daripada itu. hikmahnya. Jadi itu pelajaran bagi kita semua. Jadi hal buruk pun bisa menjadi pelajaran, hal baik pun apalagi. Nah, apalagi betul. menjadi pelajaran. Jadi kata kasus kuncinya itu iya saja. betul. Kasus itu bisa dihindari, tapi Ya. segera putuskan yang Segera terbaik. putuskan, ya, segera putuskan, segera ambil tindakan, ambil satu kebijakan yang tidak melukai Ya. satu atau dua orang gitu. Ya, Jadi betul. semuanya merasa senang bahwa oh, Pokoknya ambil resiko yang paling kecil. ya, resiko yang paling kecil itu yang kita Ya. harus ambil. Toh kalau memang resiko itu ada pada kita pengambil kebijakan ya seperti itu. Iya. Jadi kita tidak boleh menghindar Iya. seperti itu. Iya Pak. Iya. Jadi mungkin ini yang terakhir Pak. Berarti kasus dilema etika ini Bapak berkolaborasi membuat keputusan kasus dilema etika. Bapak itu mengumpulkan teman-teman untuk mengambil keputusan dengan Iya. pertimbangan segala resiko, tentu dengan uji baik uji regulasi, Iya, uji. betul. Nah, betul Pak. Iya. Jadi terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Iya. Saya semakin paham Iya. dan dapat menyerap cara Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika. Terima Iya. kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bu. Iya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sama Ibu, hal-hal praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah ini dalam hal-hal pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan. Iya. Nah, saya sendiri berpikir, ayo kita kolaborasi antara guru penggerak dengan kepala sekolah penggerak itu ada link, ada link. Kita buat satu server sehingga program pemerintah ini bukan hanya sebatas program, tapi paling tidak kita sendiri yang tahu manfaatnya. Ya, tahu manfaatnya. Apa sih sebenarnya manfaat dari program-program episode belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Karena selama ini kita kan sepertinya program-program yang dicanangkan itu tidak saling link ya, tapi kalau ini saya lihat ngelink dia, semuanya ada linknya. Jadi program satu diluncurkan dia link dengan yang lain, apalagi guru penggerak ini luar biasa dan itu luar biasa. Insya Allah Pak. Ya, karena mereka ini ujung tombak ya, ujung tombak daripada implementasi kurikulum merdeka di lapangan. Itu saya pikir itu kepala sekolah penggerak dan guru penggerak itu ujung tombaknya IKN. Jadi terima kasih kehadiran Ibu. Iya, saya juga terima kasih Pak. Iya. Jadi terima kasih Pak ya. Iya. Oke, 21 menit.